Mbak Habib mau mengadukan apa? Nah ini apa? Kok ada ya orang itu nggak memeluk Islam ya? Hah, kok ada ya? Iya, gimana? Maklum YouTube saya kan nggak ada smart people-nya, Pak. Studionya nggak sehebat ini. Iya. Makanya saya kadang bingung, mu'alaf, tapi supportnya non-muslim. Yang muslim malah nggak diurusi. Aduh. Pak Robi, belakangan tuh saya kok sebelum tidur gelisah. Apakah karena saya kebanyakan main sama Habib Jafar? Saya berpikir gitu. Iya. Apa yang salah dengan saya? Tentang Kalian kenapa sedang sekongkol untuk menghancurkan Islam? Pak Robi, belakangan tuh saya kok sebelum tidur gelisah. Apakah karena saya kebanyakan main sama Habib Jafar? ya, gue bisa maksa lo untuk sholat, tapi gue gak bisa maksa lo untuk benar-benar sholat. Paling lo hanya gerakannya aja sholat, tapi hati lo tidak sholat kalau dipaksa. Kita melakukan kejahatan, wah, gue dipengaruhi oleh iblis nih. Terus kata iblis, mohon maaf, itu Anda aja yang bangsat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kita sudah mendengar sedikit cuplikan di channelnya Plus 26, kemudian di channelnya Leonardos, juga kalau ada video lain juga di channelnya Jeda Nulis ya. Silakan Anda cek di video di channel-channel tersebut. Saya akan mereviewnya. Ini adalah kedekatan Habib Jafar dengan non-muslim ya. Non-muslim di sini ada Boris, juga ada Leonardo atau Onat ya. Onat. Nah, ini yang lucu adalah kisah dengan Boris ya, karena Boris sejak kecil itu dia sering bergaul dengan teman-teman muslim ya. Jadi bahkan konon Boris ini dia sampai selalu latah gitu. Kalau misalnya dia terperanjat, dia selalu bilang astagfirullah. Ya, kita ketahui Boris itu adalah non-muslim atau Kristen ya. Dia terperanjat, dia selalu bilang astagfirullahaladzim. Bahkan ibunya, orang tuanya, kalau misalnya terperanjat juga mengucapkan hal yang sama, astagfirullahaladzim. Kemudian kalau bertamu mengucapkan assalamualaikum. Kemudian kalau ada yang meninggal innalillahi. Kemudian kalau melihat sesuatu yang takjub itu masya Allah atau subhanallah gitu kan. Nah, ini dialek-dialek Muslim, dialek-dialek Arabin. Jadi sudah melekat, budaya Arab ini sudah melekat di kalangan Indonesia ya. Karena kita ketahui bahwa mengucapkan salam, kalimat-kalimat tersebut adalah budaya Islam juga ya. Budaya Islam sudah begitu dekatnya dengan budaya di Indonesia gitu. Sampai-sampai orang Kristen juga kadang menyebut Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah. Misalnya kan seperti itu, atau mengucapkan Assalamualaikum. Nah, alangkah tidak bijaknya kalau mereka selalu mengucapkan hari raya kepada kita, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Tapi ketika kita ditanya, kenapa kita tidak mengucapkan balik ketika Natal gitu ya? Kok berbeda persepsi? Itu kan ada yang mengucapkan dan ada yang tidak mengucapkan. Oke lah, menurut pahamnya masing-masing gitu ya. Mazhab masing-masing kita tidak boleh memaksakan kehendak gitu. Tetapi di bumi keberagaman itu keberagamaan itu harus sesuai dengan keberagaman gitu. Di sekitar kita itu orang-orangnya beragam gitu. Kadang ada orang yang kalau tidak mengucapkan ini dia atau mengucapkan ini tidak tersinggung gitu kalau tidak mengucapkan selamat hari
Natal, kemudian dia tersinggung karena kok dia boleh mengucapkan Hari Raya Idul Fitri tapi kita tidak boleh mengucapkan Natal, kan gitu, seperti itu. Oke lah, kalau dalam sisi agama mungkin ada yang pro kontra gitu karena ini adalah Islam. Itu pun tidak jelek gitu ya. Tapi yang salah itu orang yang merasa benarnya sendiri. Orang yang merasa pahamnya paling benar ya. Sekali lagi, orang yang salah itu adalah orang yang merasa pahamnya paling benar. Oke lah, masing-masing punya argumen kenapa saya tidak mengucapkan Selamat Natal, kita hargai. Kemudian yang mengucapkan Selamat Natal juga kita hargai gitu kan. Nah, yang salah itu adalah orang yang berdebat, ini tidak boleh, ini kafir, ini masuk musyrik dan lain sebagainya. Itu yang sudah terjebak ke dalam paham orang yang merasa pahamnya paling benar. Oke. Nah, perlu kita ketahui bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi, kalau rahmatan lil alamin itu metode dakwah yang paling cocok adalah memberikan rahmat, ya, memberikan rahmat dan kasih sayang. Bahkan konon Al-Quran sendiri sudah mewanti-wanti bahwa berilah kabar gembira dan peringatan. Jadi ingat, pendakwah itu harus ingat bahwa ketika menyampaikan sesuatu, berilah kabar gembira, baru peringatan. Jadi jangan beri peringatan dulu sebelum memberikan kabar gembira gitu. Jadi ini pertanda bahwa kita itu harus memberikan kebahagiaan, kegembiraan dulu kepada siapa? Tidak disebutkan di situ kabar gembira itu hanya untuk orang Islam, itu kan tidak disebutkan. Berilah kabar gembira dan peringatan gitu kan. Kabar gembira untuk siapa? Untuk orang yang beriman, dan peringatan untuk orang yang tidak beriman. Beriman itu kan tidak mesti berimannya dalam tanda kutip imannya pada agama Islam saja kan gitu. Beriman itu kan ada iman kepada Alkitab, iman kepada kitab-kitab sebelumnya, iman kepada Rasul sebelumnya kan gitu. Itu bagian daripada iman yang perlu kita garis bawahi gitu kan. Nah, saya tidak mau jauh lebih itu, tapi saya yang mau tegaskan adalah benang merahnya bahwa paham yang salah itu adalah paham yang merasa dirinya paling benar ya. Merasa pahamnya paling benar. Entah itu Persis itu merasa dirinya paling benar, entah itu Muhammadiyah merasa paham dirinya paling benar, entah itu NU merasa paling benar. Banyak orang-orang oknum-oknum yang merasa mereka sudah beragama tetapi lisannya tidak beragama, ucapannya tidak beragama, gitu ya. Kadang menyakitkan. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi banyak teguran-teguran Allah juga kepada Nabi ya dan kepada umat-umat sebelumnya tentang perihal lisan ini, jaga lisanlah gitu kan. Jaga lisan gitu. Terutama ya terhadap orang tua, orang yang lebih tua gitu kan, atau dituakan, atau terhadap agama yang berbeda sekalipun gitu. Kita harus menjaga lisan kita gitu. Jangan sampai kata-kata kita yang selalu menggurui mereka gitu. Ingat sekali lagi, berilah kabar gembira dan peringatan gitu. Jadi ini termasuk di dalamnya adalah sistem metode dakwah yang disampaikan oleh Habib Ja'far ini selalu humanis. Jadi selalu memberikan kabar gembira dengan senyuman, dengan pendekatannya lebih humanis. Jadi tidak seakan-akan menggurui, padahal ilmu dia lebih tinggi lagi dari kita gitu kan. Dia seorang habaib. Kemudian dia juga sering membaca buku. Baca bukunya juga bukan hanya satu, jadi filsafat, ilmu filsafat, akidah, akhlak, dan lain sebagainya. Kemudian bukan hanya sekadar lip service, tapi dipraktekkan dalam kehidupannya gitu. Dia seorang yang humble gitu kan, seorang yang dermawan, seorang yang bisa dekat dengan ini gitu, dan bisa dekat dengan non-muslim, juga bisa dekat dengan orang Islam itu sendiri. Nah, itu yang diperlukan Habib Ja'far yang seperti ini, yang humanis, yang bisa merangkul banyak orang gitu, bukan menyikut ya, bukan merendahkan dan lain sebagainya. Banyak itu, mohon maaf, saya juga sering mengungkapkan bahwa di sekitar kita ini banyak terjadi juga di daerah saya gitu kan. Ada seorang ustadz yang ceramahnya di
corong masjid gitu, kedengaran di luar sampai di luar masjid, dia mengatakan orang yang mendustakan agama kalau yang tidak pergi ke masjid, ibaratnya kan gitu. Bagaimana orang yang tahu kalau misalnya di masjid itu ada tausiah tapi dia tidak mau datang, kemudian dia jawab orang yang mendustakan agama. Nah, itu dia berbicara di corong masjid yang otomatis terdengar orang-orang sekitar yang tidak pergi ke masjid. Nah, itu hati-hati, kata-kata tersebut bisa menyinggung banyak orang. Entah itu misalnya mereka malas-malasan di rumah, entah itu mereka ada kegiatan di rumah. Kita kan tidak tahu, ada yang sakit, kemudian ada kegiatan yang tadi misalnya mencuci baju, menyiapkan makanan untuk suaminya. Itu kan derajatnya lebih tinggi daripada sekedar duduk-duduk di masjid gitu kan. Nah, ya waktu itu dia memberikan ceramah pagi hari gitu, pagi hari yang otomatis kedengaran oleh banyak orang gitu kan. Sedangkan pagi hari itu banyak gitu kegiatannya, bisa ada yang bisa bersih-bersih atau menyiapkan makanan sarapan untuk ini gitu kan. Nah, itu tidak boleh ya, ada ustadz-ustadz yang seperti itu lagi yang mengatakan mendustakan agama dan lain sebagainya. Nah, itu sudah terjebak bahwa merasa bahwa dia lebih mulia daripada orang lain karena dia selalu menghadirkan tausiah. Nah, itu nggak boleh gitu. Merasa bahwa paham dia yang paling benar, kemudian merasa dirinya paling benar, merasa dirinya udah soleh, itu juga nggak boleh kan gitu aja. Jadi menganggap bahwa orang-orang yang pergi ke masjid itu adalah orang-orang yang soleh juga nggak boleh gitu. Menjustifikasi seperti itu. Banyak orang yang pergi ke masjid, tetapi ketika di luar dia ngomongin orang, gibah, melakukan provokasi, dan lain sebagainya. Entah di sosial media, entah dia ke tetangganya, dan lain sebagainya. Banyak kejadian gitu. Jadi, gak semata-mata orang yang pergi ke masjid itu ujuk-ujuk dia menjadi orang yang sangat beriman sekali. Itu belum tentu. Jadi gitu kan. Iman itu masih ada tahapan-tahapannya gitu ya. Nah, ini yang saya kagumi adalah dari pribadi seorang Habib Ja'far ini, dia selalu memberikan ceramahnya itu dengan qaulan sadida, ya qaulan sadida. Jadi orang pun enak mendengarnya gitu. Ini berikut penuturannya dengan salah satunya yaitu Boris yang notabene adalah beragama Kristen, kemudian juga dengan Leonardo. Kita simak baik-baiknya. Selamat pagi dunia tipu-tipu. All around you. Viral nih kita. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Mantep banget emang nih. Jarang-jarang bisa viral nih lagu-lagu minoritas. Main game aja dah, viral itu udah viral. Nih mana nih? Nggak tamat-tamat nih. Ganti download game baru aja. Nah, mana nih tumben nggak ada yang mau ngadu udah jam gini hari. Halo, Pak. Halo, Bapak. Aduh. Silakan duduk. Enggak dong, Bapak dong, silakan duduk. Iya. Bapak lagi main game Zuma ya? Iya dong. Apalagi game Ada standar. di negara Irlandia itu biasanya pegawai negeri sipilnya itu suka main Zuma. Oh iya dong, Zuma. Cetak. Sampai tamat nih, saya kemarin udah tamat Pak Zuma. Oh iya. Udah tamat, sekarang saya lagi main game yang lain ini. Soliter biasanya. Ya, soliter. Yang gratis-gratis, Yang Bapak. gratis-gratis. Gitu. Mohon maaf, ini sebelumnya Bapak siapa dan kenapa dan tumben mau datang ke sini nih? Nah, saya ini sebenarnya mau Mau apa? gadain sesuatu, Pak. Ini Nggak kan ada. layanan pegadaian. Pengaduan, Pak. Pengaduan. Layanan pengaduan, bukan layanan pegadaian. Iya, pengaduan. Ya udahlah, kan sama-sama tempat pengaduan masalah Ya. kan. Siapa tahu di sini menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu bener juga. Sebelumnya saya mau tanya dulu namanya siapa? Kan mau bikin laporan harus kita masukin namanya. Bapak gak kenal saya? Lah, siapa yang Bapak? Saya cucu Nabi loh. Masya Allah. Cucu Nabi. Iya, saya keturunan Nabi.
Pak, jangan gitu dong. Masa Bapak bercanda? Lah enggak serius, ngapain? Hah? Ngapain ya bercanda? Saya serius. Bapak serius? Serius. Saya itu Keturunan. Habib. Oh, Habib. Iya. Wah, saya sering dengar sih Pak, awalan Habib nih Pak. Nah, Habib siapa Pak namanya Pak? saya Habib Jafar. 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 Saya biasanya main di film Aladdin. Oh, enggak, mirip sih memang. Memang ada Jafar Penjahat, yang, iya. yang jadi penjahat. Iya. Tapi Bapak nggak penjahat dong. Enggak. Masa Habib penjahat ya? Enggak dong. Agak serem yang tadi ya. Masa Habib penjahat ya? Nggak Iya. mungkin lah Pak ya. Iya, enggak. Wah, nggak mungkin. Nggak mungkin itu Pak. Nggak mungkin. Ada mau pengaduan apa? Nah, sebelumnya ini biasanya tempat pengaduan di negara saya itu gak sebagus ini. Ini tumben ya, serius banget YouTuber di negara ini. Serius banget ya. Ya, gimana ya Bib Bang kalau mau dibilang Bib ya. Ini kan kita disupport sama mualaf Bib. Iya. Ya, seperti kita ketahui bahwa channelnya Plus 26 ini disupport oleh Deddy Corbuzier yang sudah lebih dulu mualaf ya, mensupport channel-channel YouTube seperti Plus 26, kemudian channel Leonardo juga disupport oleh Deddy Corbuzier. Jadi kita memerlukan mualaf atau orang Islam yang seperti inilah gitu kan. Jadi membuat channel-channel jadi bermanfaat bagi orang lain, orang banyak gitu. Viewernya sampai jutaan juga gitu kan. Nah ini dinamakan dakwah yang kreatif. Jadi dakwah yang kreatif itu menggunakan media. Artinya apa? Kalau kita dakwah di masjid, mohon maaf, bukan saya menjelekkan, tetapi kalau di masjid tapi tidak direkam gitu ya. Kemudian yang hadir berapa orang? Mungkin yang 40 orang lah gitu, misalnya 40 orang. Dari 40 orang itu yang konsen berapa orang? Anggap aja 10%-nya itu 4 orang berarti ya. Atau misalnya 50%-nya konsen gitu kan. Banyak yang menguap, banyak yang ngobrol, banyak yang ketiduran, banyak yang tidur, banyak yang dalam pikir seperti konsen tapi dalam pikirannya ke yang lain. Jadi mohon maaf untuk zaman sekarang itu nggak jadi jaminan bahwa dakwah di masjid itu lebih efektif gitu ya. Kadang di media itu sekarang lebih efektif. Kenapa? Anak muda pegangnya gadget. Jarang anak muda yang pergi ke masjid gitu ya. Jadi itulah pentingnya dakwah itu terus mengikuti perkembangan zaman. Sekarang anak muda pegangnya gadget. Gadget larinya ke TikTok, YouTube, kemudian Instagram. Nah itu ada WhatsApp dan lain sebagainya. Nah itu sosial media seperti itu yang harus dirangkul oleh para pendakwah. Jadi bukan saya menganggap kajian di masjid tidak perlu. Kajian di masjid tetap perlu. Tetapi bukankah kita jangan selalu bergaul dengan. Nah ini makanya ada kalimat di lirik di Tombo Ati, berkumpullah dengan orang soleh gitu kan. Berkumpullah dengan orang soleh gitu kan. Saya itu tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya salah gitu. Tapi saya kurang begitu setuju orang soleh berkumpul dengan orang soleh lagi. Terus yang mikirin yang orang yang salah siapa? Nah, gitu kan. Kemudian orang yang memikirkan mereka yang tersesat di jalanan itu siapa? Kalau bukan orang yang soleh. Kalau orang soleh berkumpul dengan orang yang soleh, jadinya orang yang tersesat, orang yang berdosa itu tidak akan bisa bertaubat gitu. Jadi perlunya kita orang yang soleh juga bergaul bukan hanya dengan orang soleh lagi gitu. Bergaul ya biasa aja. Bergaul sesama Islam. Sesama Islam boleh, juga sesama insan. Jadi sesama manusia juga bergaul boleh. Mau dia pejabat, mau dia orang miskin, mau dia berdosa atau mau dia orang soleh, kita harus bergaul itu jangan pilih-pilih. Bahkan sangat bermanfaat kalau kita bergaul dengan orang yang berdosa. Siapa tahu orang yang berdosa itu bisa bertobat. Nah, makanya kalimat berkumpullah dengan orang soleh itu kurang begitu tepat. Karena apa? Begitu banyak yang kita butuhkan, kita dekat dengan orang-orang pendosa gitu ya, agar bisa mengingatkan mereka. Karena mereka pun
rindu itu sebetulnya untuk bertobat gitu ya. Jadi ini juga pentingnya habaib ini mendekati kaum mualaf seperti ini gitu ya. Atau yang mau mualaf tadi dia disupport oleh Deddy Kobuser yang sudah mualaf. Kemudian teman-teman Deddy Kobuser itu seperti Boris, kemudian Leonardo itu masih belum mualaf gitu kan. Itu perlu pendekatan pada oleh ustadz-ustadz yang humanis. Jadi yang tidak kasar gitu permainannya ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi mungkin ini sebagai bentuk bakti sosial beliau. Iya, mungkin ini sedekah. Iya, sedekah. Ke mungkin. apalagi yang saya ini ya. Iya. Yang beda server. Iya, mungkin. Memang kadang salah satu yang berhak menerima zakat itu yang mualaf Oh. atau yang udah on the way login gitu. On the way login. Iya. Wah, saya yang pertama sih enggak ya mungkin. Yang kedua nih. Boris mana? OTW. OTW kemana? Login gitu ya. Ya kalau login sih biasanya kan passwordnya sih udah hafal ya kan. Passwordnya kan memang itu ya. Iya. Cuman username-nya belum dapat nih. Oh, enggak bisa gampang lah. Bahaya nih. Bener kata Onat nih. Ya, dia maksudnya begini ya. Jadi tadi dia bilang on the way login itu maksudnya dalam menjelang login sebagai masuk agama Islam. Passwordnya sudah tahu kalau masuk Islam itu kan passwordnya adalah dua kalimat syahadat gitu kan. Dia sudah paham. Jadi Boris ini sejak kecil karena bergaul dengan orang-orang Islam gitu. Jadi teman-temannya itu di sekitar Boris ini adalah orang-orang Islam, tetangganya. Bahkan yang tadi saya bilang bahwa Boris itu pernah kalau terkejut dia mengucapkan astagfirullahaladzim. Kemudian kalau itu ibunya Boris pun seperti itu. Jadi ketika terkejut dia mengucapkan astagfirullahaladzim. Kemudian kalau bertetangga bertamu itu mengucapkan assalamualaikum. Kemudian kalau takjub dia masya Allah atau subhanallah gitu kan kalau ada musibah. Kemudian kalau misalnya ada yang meninggal innalillahi. Nah bahkan Boris itu konon dia bisa menghafal Al-Fatihah. Dia tahu itu Al-Fatihah. Kemudian bahkan dia tahu doa-doa setelah azan, bahkan dia tahu tentang azan, bisa azan juga karena setiap hari dia bergaul dengan teman-temannya yang Islam gitu kan. Nah itu patut diacungi jempol bahwa dia seorang Kristen tapi bisa bergaul dengan orang-orang Islam dan bisa orang Islam sendiri kalau bisa merangkul, dia bisa kena hidayah gitu ya. Makanya itu pentingnya kita merangkul bukan saja dengan orang-orang soleh saja, tetapi orang-orang yang tersesat jalannya, orang kafir, kalau kita bilangnya kafir gitu kan, orang yang non-muslim. Tapi ini sangat humanis bahwa Habib Ja'far ini tidak pernah mengatakan dia non-muslim, tapi mengatakan belum Islam. Jadi itu lebih halus lagi, belum Islam gitu ya. Bahkan kita jangan sekali-kali mengatakan non muslim. Kadang dalam suatu situasi gitu kita jangan sekali mengatakan non muslim. Jadi seolah-olah agama saya bukan non muslim, agama saya misalnya Kristen misalnya kan seperti itu. Sebut saja itu agamanya Kristen atau agama yang lain. Misalnya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, boleh. Saya pimpin dengan agama Islam, boleh seperti itu. Jangan bilang yang non-muslim ini, jangan bilang seperti itu. Jadi yang tidak beragama yang beragama lain silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya, seperti itu. Jadi lebih humanis lagi gitu. Jadi tidak, kadang orang yang mengatakan non-muslim itu agak tersinggung. Kemudian ada lagi yang lebih tersinggung adalah kalau mengatakan kafir. Nah itu hati-hati dan dialektika sehari-hari bahwa kita mengatakan kafir. Nah itu banyak orang-orang yang bukan Islam itu merasa tersinggung dengan perkataan kafir. Nah itu pendakwah itu juga harus mempunyai empati dan simpati kepada umat lain agar tidak ketika berdakwah tidak menyinggung perasaan mereka. Oke, kita lanjut.
Habib mau mengadukan apa? Nah ini apa? Kok ada ya orang itu nggak memeluk Islam ya? Hah, kok ada ya? Iya, gimana? Kok ada ya? Islam orang itu Orang, manusia tidak memeluk agama Islam. memeluk agama Islam. Kok bisa gitu ya? Padahal saya sebagai seorang Muslim itu kan Islam itu dua ya Pak ya. Betul. Intinya yang pertama. Kok saya betul? Iya, kok saya betul. tahu ya? Iya. Anda betul ya? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Enggak. Islam ada dua. Iya, paling bukan ada dua Pak. Oh, jadi- maksudnya intinya Islam itu kan dua ya. Intinya dua. Yang pertama rahmat, Ya. yaitu cinta kasih, Ya. mengajarkan kita untuk penuh cinta. Yang kedua akhlak ini selalu santun. Ah. Jadi kok ada ya orang nggak masuk Islam itu? Iya. Makanya ada orang disebut bilang jadilah orang Islam atau Muslim yang rahmatan lil Lil alamin. alamin. Wah, bener. Saya sering tuh lihat tulisan-tulisan itu, Bim. Iya, Iya, itu tuh. Nah, kita bisa lihat bahwa dengan fasih Boris mengatakan rahmatan lil alamin itu bahasa-bahasa Arab yang sudah diadaptasi oleh seorang Boris yang bukan Islam gitu ya, seorang Kristen gitu ya. Itu juga sangat kita apresiasi gitu bahwa dia bisa bergaul atau dengan orang Islam itu bisa menyerap adab atau kebiasaan orang Artinya Islam. itu tadi. Itu makanya saya kadang Islam itu menjanjikan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Iya, Bim. Bisa jadi kan ya orang Pak ya di dunia kaya mungkin Pak ya. Mungkin di dunia kaya. Dia minum-minum, Pak. Iya. Dia makan babi. Iya. Tapi kan apalah artinya kalau di akhirat dia sengsara? Kan? Iya. Tapi kan Bib ya, mau gimana pun kan kita semua di dunia ini masih gambling ya, Bib. Kita nggak tahu nih yang mana yang benar. Kalau dari saya sih, saya kan ada orang dalam kebetulan. Iya, oh, ada. Iya, yang Iya. katanya di hari akhir akan Menyelamatkan. Iya, Iya. menghakimi yang hidup dan yang mati. Itu kan Iya. dia tuh orang dalamnya. Iya. Nah, ya karena itu sih. Nggak bisa dibuka lagi. Seganteng. Sebenarnya dalam Islam itu memang tato nggak boleh. Betul. Tapi kalau memang dia Di mau Kristen masuk juga nggak boleh, Bib. Nggak boleh. Nggak kan? boleh. Jadi Anda servernya di mana? Nah, itu. Nggak boleh. Anda kayaknya umatnya Dajjal. Jadi kalau di Kristen tuh kalau nggak salah, Bib, katanya, Iya. rawatlah tubuhmu itu karena itu bahtera Allah gitu. Jadi harus dirawat sedemikian sehingga gitu. Kalau nggak salah. Bener. Kalau Islam bener, Pak. Bener. Oh, bener. Aduh, aku keserang terus nih. Ya karena itulah. Gitu Makanya Ya, kita bisa perhatikan bahwa bagusnya Habib Ja'far ini dia dengan kalimat yang bisa merangkul semua kalangan ya. Ini bahkan ini seorang yang Kristen yang cukup kuat Boris ini, tapi dia dengan bahasa-bahasa yang pandai gitu, seorang pendakwah yang bagus itu ya seperti itu Habib Ja'far. Jadi bisa merangkul semua agama. Jadi bisa sambil tertawa dan lain sebagainya. Jadi serius tapi santai. Jadi pembawaannya yang santai, humanis, itu justru lebih mengena daripada sekedar dakwah-dakwah yang terlalu serius, monoton, kemudian juga terlalu keras atau mendidiknya bagaimana. Nah, ini diperlukan pendakwah-pendakwah yang seperti Habib Ja'far ini gitu ya. Jadi untuk mengatasi distorsi hubungan relasi antar sesama umat beragama ya guys ya. Bagus. dalam Islam itu juga kita harus saling menghormati antar Betul. iman karena kata Al-Quran itu setiap orang pasti meyakini apa yang dianggap dia benar. Karena itu jangan caci sesembahan orang lain. Oh betul. Apa kalau di Kristen apa yang kau imani itu yang terjadi. Gitulah. Oh, punya juga Pak ya. Punya Ada. juga. Ada. Masa kalah. Iya. Aduh,
Saya sambil buka Alkitab ya, Bib ya. Biar enak nih counter Habib. Oh gitu. Benar. Saya ini ada pengaduan juga. Nah, ada pengaduan Ini apa, yang, Bib? yang asli sebenarnya, saya itu mulai agak pusing sama yang namanya TikTok, Pak. TikTok kenapa pusing? Di TikTok. Jadi di TikTok itu sekarang ada orang yang live nih ya, Pak. Live nih. Terus dia kayak makan cabai banyak. Oh. Terus mandi lumpur. Mandi lumpur? Iya. Kok Habib bisa keluar sih di TikToknya yang kayak begitu? Saya nggak pernah keluar loh, Bib. Saya keluarnya tentang teknologi, Iya, gitu loh. teknologi, Iya, ya. kok bisa keluar suggestion videonya Iya. kayak gitu? Iya kan, maklum YouTube saya kan nggak ada smart people-nya, Pak. Studionya nggak sehebat ini. Iya. Makanya saya kadang bingung, mu'alaf, tapi supportnya non-muslim. Yang muslim malah nggak diurusi. Aduh. Padahal sudah nggak ada AdSense loh saya, Pak. Iya, oh benar, no AdSense Iya, padahal ya. terus saya sudah mengajarkan nilai-nilai Islam. Aduh. Makanya saya jadi Ini kali, Bib. Kan kalau nggak salah saya pernah dengar ya. iya. Tolonglah saudara-saudaramu yang deket dulu. Lah, saya Baru kan- yang jauh. Lah, Ya kan? agamanya kan deketan saya daripada situ. Nah, itu dia. Dulunya kan kita deket. Iya. Jadi saya sama dia kan sama-sama orang lama nih. Iya. Nah, jadi gitu, Pak. Oh, mandi lumpur, makan cabe. Makan cabai. Yang bikin Habib resah tuh apa memang dengan ada orang seperti itu? Kan yang pedes dia, yang mandi lumpur, yang kotor dia. Bukan Habib. Tapi Habib kenapa? Resahnya gara-gara kenapa? Enggak, saya rasanya maksudnya gini lah. Maksud saya kok segitunya gitu, Pak. Bukan saya resah, maksudnya ketika saya lewat itu kok segitunya gitu. Untuk mencari konten. Untuk mencari konten. Sekaligus juga keresahan saya itu gini, Pak. Itu kan kalau sampai mandi lumpur, ya, itu bahaya juga. Bagi Betul. dia. Makan cabai berlebih. Ya. Saya makan sambal dikit aja sakit perut, Pak. Betul. Nah, maksud saya apa gitu ininya? Maksudnya masa depannya itu apa sih? Mau Bikin kemana konten? sih ini? Mau kemana? Oh, gitu. Karena saya khawatirnya, Pak, suatu hari Mm-mm. ini kan bisa orang lebih serius. Itu kan orang nyawer kan, Pak ya. Dengan nonton itu nyawer. Ya, bener. Kasar katanya nyawer lah sederhananya Iya, itu ya. sederhananya kan pakai apa? Topi, Mm-mm. pakai mawar, terus saya nggak ngerti juga itu. Nah, dari sana saya khawatir seperti yang di film-film itu jadi kenyataan, Pak. Aduh. Akhirnya orang yang punya duit ini Mm-mm. mulai senang kepada konten-konten yang orang itu tersiksa. Oh. Suatu hari jangan-jangan orang itu dikumpulin di suatu rumah untuk beberapa orang kemudian bisa saling menyakiti. Bisa saling, kan ada di film-film. Ada di film demi kepuasan sih penonton-penonton ini. Bener, kayak gladiator lah. Gladiator. Nah, Aduh, saya gladiator khawatir- lagi contohnya. Iya. Adanya kan di Roma, Pak ya. Iya. Di Itali, Pak ya. Iya. Iya. Di Vatikan. Di Vatikan. Tetangga tuh. Iya. Aduh. Kena lagi nih. Sebenarnya kita ini posisinya sama, Pak, kalau ngomongin kota, Pak. Oh, kenapa Iya, samanya? kita dulu kan rebutan Yerusalem kita, Pak. Betul. Ya. Akhirnya sekarang Yahudi yang punya, Pak. Benar, nggak ada yang menang ya. Nggak ada Nggak yang menang. Kita yang bertengkar, mereka yang punya. Mereka sekarang, yang Pak. punya, bener. Tapi mengenai video TikTok tadi, Iya. ada Habib Live. Ini saya mau nanya nih ya. Iya. Ini mah dari kan di antara kita aja lah ini kan ya. Benar. Ini kan nggak ada kamera. Nggak ada apa. kamera. Iya, ini juga apa sih? Apa ini, Pak? Nggak ada. Saya mau nanya, Bib. Kan kalau dari video TikTok gitu kan ya, Iya. kadang-kadang kan suka banyak beraneka ragam yang live. Iya. Salah satu, salah duanya mungkin yang mandi lumpur dengan yang makan cabai tadi. gitu. Tapi kan ada juga, Bib, kalau nanti pas Habib lewat, terus yang cewek-cewek gitu, Bib. Habib, Nah, yang iya. Habib lakukan apa? Iya. Sejujur-jujurnya. Sejujur-jujurnya. Sebenarnya lebih tepatnya sih yang dilakukan istri saya ya. Ah, kok ada pihak ketiga nih? Iya. Antara Habib, handphone. Kan itu pihak pertama, pihak kedua. Iya. Nah, kok ada ketiga nih? Nah, ada ketiga, Pak, Oh, selalu. kenapa tuh? Selalu ada yang mengintai. Oh, ada yang mengintai. Iya. Apa yang dilakukan? Nah, biasanya diklik agak lama itu. Mm-mm. Kalau di iPhone terus tidak tertarik, Pak. Oh, Jadi, gitu. nah, saya tentu kan, wah itu sesuai banget dengan keinginan saya. Iya.
Iya, Sesuai banget. Iya. Tidak tertarik. Iya, karena itu saya dengan istri saya itu jodoh, Pak. Oh, jodohnya kenapa tuh? Ya karena sama-sama tidak suka dengan yang begitu-begitu. Oh, Saya ketemu. Jadi chemistry-nya dapet. iya. Aduh, bagus banget nih Habib top up nyawanya. Top up nyawa terus Habib. Jadi saya memang sering membayangkan, Pak. Orang itu bisa agak kebayang lah masuk surga atau masuk neraka itu dari TikTok-nya, Pak. Contoh. Tergantung FYP-nya. Atau FYP-nya. Iya, kalau FYP-nya banyak Habib Jafar atau Habib Kiai-kiai. Iya. Nah, menurut saya peluang masuk surganya itu lumayan Lebih besar, lah, Pak. chance-nya Iya. lebih besar Iya. ya. Ketimbang kalau FYP-nya cewek-cewek. Apalagi saya tadi dengar FYP Bapak. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Aduh. FYP saya tadi itu. Itu ya. Ya memang berarti kan Bapak keimanannya bagus itu. Keimanannya bagus. Dalam perspektif servernya Bapak ya. Iya, bener. Ya, nah itu kadang kita, Pak. Saya tuh sering bilang orang itu bilang rindu sama Tuhan ya. Oh, khususnya nih yang server saya yang muslim. Iya, yang muslim. Tapi begitu ada panggilan-panggilan Tuhan, ada ceramah, ada nilai-nilai kebaikan di TikTok yang langsung dia scroll aja. Oh. Nah, itu kan katanya rindu Tuhan. Kontradiktif Pas Tuhan, ya. Iya, pas Iya. Tuhan menyapa, bahkan itu simbol bahwa Tuhan rindu kepada kita. Mungkin kita sudah tersesat lama, malah di skip. Bener. Ya ampun, saya sih nggak gitu. Enggak ya. Beb, makanya kalau di kita kan seminggu sekali aja Iya. ibadahnya. Biar kangen ya. Iya. Iya. Biar kangen. Ya walaupun kita boleh berdoa kapan aja, nggak dilarang gitu. Benar, Makanya benar. kayak kalau Jumatan, Iya. gitu kan seminggu sekali. Seminggu sekali enak. Kita ibadah hari Minggu juga seminggu sekali. Iya. Gitu enak. Tapi saya mending Jumat aja, Pak, ibadahnya. Kenapa tuh kalau Kalau boleh Minggu tahu? kan ada Dragon Ball, Pak. Ya. Ada Shinchan, Pak. Bener sih. Saya kalau pagi itu hari Minggu biasanya gitu. Dan biarlah Minggu saya fokus healing lah, Pak. Oh bener, istirahat. Iya. Istirahat gitu ya. Iya. Dan kalaupun ke mall fokus untuk beli-beli ke bioskop, Oh, nggak gitu. ke apa itu ada itu di mall kadang, Pak. Oh iya memang suka ada di mall. Suka ada di Bapak mall. tahu nggak kenapa di mall? Kenapa? Kalau bikin di tempat-tempat umum suka dibubarin. Iya. Iya. Makanya. Iya, Tapi Bapak enak lah Enak di sih. mall di lantai 2, lantai 3. Iya bener. Saya biasanya di basement, Pak. Aduh, kalau di mall ya? Iya. Kalau di mall ya, iya. Panas, iya, Pak, panas. Ya soalnya kita kan kalau naik tuh di mall, kan sekali ibadah kan mungkin ya minimal 500, 600 Iya. orang. Nah, probabilitas ekonominya banyak. Oh iya. Beres ibadah, jajan, beli baju. Kalau saya mah nggak apa-apa, Pak, di basement panas. Yang penting kan nanti di akhirat saya nggak kepanasan. Bisa sih, bisa. Dunia kan bener. sebentar, Pak. Bener, yang bener, penting bener, nanti bener. di akhirat saya mah sejuk. gitu, Sejuk, Pak. bener ya. Apalagi kalau kita sama-sama sejuk kan enak ya. Masa sih gak mau tolong. Nah itu, Pak. Jadi keresahan saya. Keresahannya utamanya mengenai TikTok itu tadi ya? Karena gini, Pak. Menurut saya ya, konten kreator itu kan utamanya adalah kreasi, Pak. Betul. Makanya disebutnya kreator. Kreator. Kreasi itu kan basicnya kreativitas. Nah, maksud saya galilah dalam diri kita ini, karena dalam agama saya itu, Pak, Ya. diajarkan bahwa setiap manusia itu punya keunikannya tersendiri. Bahkan manusia itu makhluk yang paling unik dan paling mulia tuh, Pak. Jadi pastilah di dalam diri kita itu ada tuh hal-hal yang bisa membuat orang menarik. Jadi Tidak itu harus yang dengan digali. melukai diri atau tidak Iya. harus dengan menyakiti diri sendiri. Benar, sampai kotor-kotoran. Memang kotor itu baik, Pak. Betul. Tapi kalau kotor terus Ya, repot ya. jangan dong. Iya, kotor itu baik kan hanya kalau ada built-in-nya, Pak. Ya. Kalau nggak ada built-in, buat apa kita kotor, Pak? Gokil nih Habib udah mau dibuilt-in. Iya, saya sering dipanggilnya Habib Industri sekarang. Oke guys, jadi silahkan cek aja di channel YouTube Plus 26 kajian-kajian Habib Jafar ini dengan non Muslim atau Kristen, dalam hal ini Boris.
selalu dengan humanis, selalu dengan candaan. Jadi berdakwah itu dengan santai gitu, tidak menggurui, tapi dakwah itu dengan enak gitu. Jadi TikToknya tuh enak ya. Jadi tadi Boris yang juga dia menganggap bahwa agamanya benar, dia tadi menganggap bahwa dia masih gambling, kita semua gambling gitu ya. Ya memang tidak ada salah dengan perkataan Boris itu bahwa kita semua gambling, kita semua buta. Jadi ingat, kita ini semua buta ya. Dalam satu agama pun saya misalnya NU atau Muhammadiyah atau Persis itu semua buta. Tidak boleh ada yang merasa benar sendiri atau pahamnya paling benar orang lain salah. Tidak boleh. Misalnya ini saya mau dimakmurkan masjid ini oleh orang-orang NU dengan diisi ceramah orang-orang NU saja gitu, tidak boleh gitu ya. Jadi pengurus masjid, sekali lagi saya sering mengatakan di video-video sebelumnya bahwa pengurus masjid itu tidak boleh menggiring jamaahnya untuk memilih salah satu mazhab. Anda coba pengurus masjid pergi ke Malaysia atau Singapura atau apa, itu open. Jadi terbuka. Semua mazhab boleh masuk. Jadi yang bisa dilakukan pengurus masjid itu minta daftar penceramah ke MUI. Dan itu daftar penceramah semua penceramah ya, dari kalangan NU, Muhammadiyah, Persis semua. Jadi pengurus masjid yang benar ya, itu ya. Pernah dulu saya juga menjadi pengurus masjid. Jadi kalau saya dulu malah pernah jadi ketua DKM juga gitu. Jadi jangan dikira gitu. Jadi saya pun mengatakan ini karena saya sudah mempraktekkan. Jadi saya mendapatkan penceramah ini. Ya itu kita hubungi, ini penceramah Jumat ini dari walaupun jauh kita bisa jemput gitu orangnya gitu. Dengan akomodasi dan transportasi, kadang mereka sudah tahu sendiri, atau kita misalnya ada 25 penceramah kita sebar dalam satu tahun, misalnya ada 52 minggu, itu terdapat 25 penceramah, ya sudah berarti satu orang 2 kali ceramah gitu dalam satu tahun gitu. Satu orang 2 kali ceramah dalam satu tahun. Jangan sampai karena kita hanya menginginkan orang NU saja, penceramahnya bulan berikutnya orang-orangnya itu saja. Notabene pengen dapat cuannya saja gitu, cuannya karena ada uang transport, itu hanya pengen untuk mereka saja, itu nggak boleh gitu ya. Jadi misalnya ada satu tahun 52 minggu, ya sudah satu tahun berarti diisi, anggap aja misalnya ada 25 penceramah, berarti satu penceramah dalam satu tahun cuma 2 kali saja gitu. Nah itu saya pernah juga dari ketua DKM yang benar tuh seperti itu, tidak memilih mazhab apapun. Jadi misalnya dia mau Persis, mau Muhammadiyah, mau NU, ya sudah, kalau dia penceramah sudah daftarkan, itu yang betul gitu. Atau misalnya tausiah, misalnya setiap malam Rabu, jangan diisi oleh orang-orang itu saja, berpaham itu saja. Jadi paham yang sholawatan terus menerus, misalnya setiap akan ceramah itu nanti ada sholawatan gitu. Karena ada paham-paham tertentu yang membid'ahkan, bukan anti sholawat, sekali lagi bukan anti sholawat, tapi membid'ahkan, mengada-ngadakan gitu kan. Kalau sudah makom tertentu ya, seperti di mana gitu ya. Kalau tilawatil Quran itu udah biasa, jadi mungkin yang umum gitu. Jadi jangan yang khusus, misalnya sholawatan dulu, misalnya marhaban gitu. Apalagi ini memakai musik, musik rebana, walaupun rebana di masjid tetap aja musik gitu kan. Karena di musik itu pun ada yang menganggap musik itu tidak boleh kan gitu kan. Nah jadi harus general. Bolehlah sekali-kali misalnya ada acara Maulid Nabi, ya sholawatan, kemudian ada musik rebana dan lain sebagainya. Bukan setiap pengajian nanti ada sholawatan terlebih dahulu. Juga tidak boleh seperti itu, karena dia mengkhususkan jamaahnya adalah jamaah NU gitu, atau jamaah yang selalu sholawatan atau mahrabanan gitu ya, tidak boleh ya. Jadi silahkan cek di channel-channelnya Habib Jafar. Nanti kalau ada sempat waktu saya kaji lagi dengan video berikutnya. Oke. Wa'fu minkum billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.